Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fattah SOSI. Saya adalah guru dari SMA At-Taqwa 02 Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam di LVTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 25404112271. Pada hari ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 10 SMA At-Taqwa 02 Babelan dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Demikianlah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, baik-baik semua ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita absen terlebih dahulu ya. Zahratus Sita, Maita Aulia, Haura, Kaila, Nandita, Afwan, Bayu. Baik, selanjutnya untuk menanamkan cinta pada tanah air, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, yang insya Allah akan dipimpin oleh teman kita yang bernama Maita Aulia. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari padu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Baik, silakan duduk kembali. Nah, seperti biasa, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membacakan surah-surah pendek atau juz amma agar supaya kita selalu cinta dengan Al-Quran. Oke, ayo kita baca bersama-sama. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baiklah, kelihatannya kalian itu kurang semangat ya. Jadi sekarang kita ice breaking terlebih dahulu biar supaya kita belajarnya itu lebih semangat lagi.
Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa 4 kali. Yang ini namanya siapa? Pak Abdul mau tanya, sekarang udah ganteng apa belum? Oke, semangat buat kita semua. Materi kita pada hari ini yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Saya mau bertanya dulu nih kepada kalian. Ada yang tahu tidak? Apa pengertian dari larangan pergaulan bebas? Ayo, siapa yang mau jawab? Oke, Kaila, silakan. Interaksi antara sosial individu tanpa batas yang seringkali mengabaikan etika dan moral yang dapat mengarah pada perilaku negatif seperti perbuatan zina. Nah, ada yang tahu nggak tentang larangan perbuatan zina? Oke, silakan, Jahratu Sita. Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar pernikahan. Dalam Islam, zina adalah dosa besar yang memiliki dampak serius baik di dunia maupun di akhirat. Oke, berarti zina itu adalah hubungan yang tidak didasari oleh pernikahan. Ya, jadi kita tidak boleh melakukan hubungan seksual atau hubungan suami istri yang tidak didasari oleh pernikahan. Baik. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang tujuan ya. Jadi kita cari tahu dulu nih tujuan kita belajar tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kalian bisa lihat. Nah, tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam memahami larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, serta dampak negatif dan cara menjaga diri dari perbuatan tersebut. Di sini ada 3 nih. Ya, ada 3. Yang pertama itu apa? Tentang apa tujuannya? Tentang pengertian pergaulan bebas dan perbuatan Zina. Nah, tadi sudah dijelaskan apa itu pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah interaksi yang melanggar norma-norma agama, ya kan? Sedangkan perbuatan zina adalah perbuatan hubungan di luar nikah. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Lanjut, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu ayat Al-Quran yang menerangkan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, yaitu ada di surah Al-Isra ayat 32. Nah, yang ketiga yaitu dampak negatif ya, dampak negatif pergaulan bebas. Nanti ini kita jelaskan, kita kupas tuntas, jadi kita juga tahu apa itu dampak-dampaknya dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Karena pergaulan bebas dan perbuatan zina itu tidak terlepas atau dia tuh sangkut paut. Jadi dia itu sama-sama yang berhubungan. Jadi kalau kita sudah melanggar norma-norma agama, kita akan mendekatkan yang namanya zina. Jadi antara pergaulan bebas dan perbuatan zina itu menjadi satu. Ya, nanti kita kupas tuntas untuk materi tersebut ya. Lanjut. Nah, di sini juga tadi udah dijelaskan juga pengertiannya ya. Jadi kalian bisa lihat pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah interaksi sosial yang melanggar norma-norma agama dan etika. Ya, dan etika. Zina sebagai perbuatan terlarang memiliki dampak serius terhadap individu dan masyarakat. Nah, contoh-contohnya apa aja nih? Pergaulan bebas. Ayo, ada yang tahu nggak contoh-contoh pergaulan bebas? Nah, minum alkohol, mabuk-mabukan, terus tawuran, terus apa? Pacaran, ya, terus Curi. apalagi? Banyak ya. Jadi pengertian dari pergaulan bebas itu banyak. Nah, dari situ itu akan menjerumus menjadi perzinahan.
Ya, tadi juga sudah dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 32. Ya, yang berbunyi wala tahrobus zina. Janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu dekatin aja tuh nggak boleh, apalagi ngelakuin gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini pengertian zina ya. Tadi pengertian pergaulan bebas sudah ya. Nah, di sini definisi dan konsepnya nih ya. Perbuatan zina adalah hubungan intim. Ya, hubungan intim yang dilakukan di luar pernikahan. Dalam Islam zina sangat dilarang. Ingat, zina itu sangat dilarang dan dianggap sebagai dosa besar. Pemahaman tentang zina penting untuk mencegah perilaku menyimpang dan menjaga kehormatan diri. Ya, khususnya nih bagi wanita nih. Ya, wanita itu harus bisa menjaga dirinya agar supaya tidak menjerumus ke perzinahan. Kita juga harus melihat-lihat dulu teman yang kita deketin itu bagaimana, kita lihat bibit-bibit bobotnya. Jadi jangan sampai kita itu terjerumus dalam perbuatan zina. Oke, kita lanjut. Nah, di sini juga ada ayat Al-Quran tentang larangan pergaulan bebas tuh ya. Dalam Islam pergaulan bebas dan zina sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berfirman dalam Al-Qur'an bahwa perbuatan ini mendatangkan dampak negatif. Ya, dampaknya besar sekali buat kehidupan kita. Jadi ketika kita sudah melakukan perzinahan, itu dampaknya sangat fatal buat kita. Ya. Terus juga bagi individu dan masyarakat, ayat-ayatnya seperti surah Al-Isra tuh ya, ayat 32 di surah ke-17 ya. Berarti kita harus memahami bahwa dengan cara kita mengerti nilai-nilai agama, kita akan terhindar dari yang namanya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada bagaimana cara menghindari dari pergaulan bebas. Menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah langkah penting bagi apa? Remaja. Nah, kebanyakan yang tidak terkontrol ini bagi remaja nih. Ya, bagi kita-kita nih atau kalian yang masih duduk di tingkatan SMA. Ya kan? Itu kalian itu harus hati-hati. Ya, terus juga membangun hubungan yang sehat. Pilih-pilih teman, jangan sampai kita terjerumus dalam kelembah seperti itu. Ya, jadi kita pilih-pilih teman nih. Kalau yang teman yang romanannya ya, yang romanannya itu nggak bagus buat kita, jangan dideketin. Misalkan kita tahu nih, wah si Bayu, ya misalkan si Bayu tukang minum-minuman keras, kita jauhin. Bahkan kalau bisa kita nasehatin, Bayu jangan seperti itu tuh melanggar norma-norma agama, kayak gitu ya. Terus selain itu juga kita harus aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Apa tuh kegiatan bermanfaat? Ngikutin pengajian, terus olahraga, nah ikut organisasi-organisasi yang baik, ya kan? Nah, dari situ ya. Terus memahami nilai-nilai agama ya, dan memperkuat iman. Jadi kita harus memperkuat iman kita agar kita tidak masuk ke lembah seperti itu ya. Dari kita juga terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Terus kita lanjut. Nah, kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari materi kita yang tadi yaitu larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, kesimpulannya adalah atau rangkuman materi tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Kita mengetahui tentang pengertian pergaulan bebas, ya kan? Terus juga kita mengetahui tentang dampak-dampak negatif dari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Dan kita juga mengetahui apa itu ayat-ayat Al-Qur'annya dan pentingnya langkah positif untuk menjaga diri. Nah, terima kasih. Oke, berarti
pembelajaran kita cukup ya. Nanti kita membuat kelompok, nanti ada permasalahan-permasalahan yang akan kita diskusikan masing-masing per kelompok. Nanti saya kasih LKPD-nya, nanti kalian diskusikan, kalian cari solusinya, bagaimana caranya, dan kalian presentasikan di depan. Oke, sekarang kita buat kelompok. Baik, kita sudah membuat kelompok. Di sini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti saya akan memberikan lembar kerja peserta didik. Nanti kalian lihat di situ apa yang harus kalian lakukan. Ya, di sini saya bagikan terlebih dahulu lembar kerjanya. Nah, di situ kalian sudah bisa lihat ya. Sebelum kita mengerjakan lembar kerja peserta didik, jadi ada video yang akan saya tampilkan untuk menambah wawasan kalian dalam pembelajaran yang saat ini kita laksanakan, yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina ya. Jadi kalian bisa langsung lihat aja, kita lihat videonya untuk menambah wawasan kalian. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Mari kita perhatikan pesan mulia tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Oke, ya cukup ya videonya. Video ini bisa menjadi tambahan referensi buat kalian untuk mengerjakan tugas atau lembar kerja peserta didik ya. Jadi sekarang kalian diskusikan apa-apa yang harus kalian kerjakan di situ. Nanti kalian akan mempresentasikan apa yang telah kalian diskusikan. Oke, silakan. Dari hasil diskusi kalian akan mempresentasikan hasil dari kalian semua ya. Kita mulai dari kelompok pertama. Di sini saya akan membacakan dari hasil diskusi saya dan teman-teman. Hukuman zina dalam Islam. 1. Hukuman di dunia. Dalam hukum Islam, pelaku zina dapat dikenakan hukuman yang berat sesuai dengan ketentuan syariat untuk menjaga kehormatan masyarakat. 2. Hukuman di akhirat. Ancaman siksa yang pedih di akhirat bagi mereka yang tidak bertaubat dari perbuatan zina. Nah, oke, kita lanjut ke kelompok 2. Sekarang kelompok 2 tadi membahas tentang apa? Kita lihat diskusinya ya. Silakan, siapa yang akan menjawab? Oke, Muhammad Yusuf. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang larangan pergaulan bebas. Menghindari pergaulan bebas dari perbuatan zina adalah langkah penting dalam menjaga kehormatan diri dan menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan memperkuat iman dan selalu berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang dan merugikan diri sendiri serta orang lain. Berarti diskusi kita pada hari ini sudah selesai ya. Saya akan menyimpulkan dari hasil diskusi kalian bahwasanya pergaulan bebas dan perbuatan zina itu sangat dilarang oleh agama. Ya, sangat dilarang ya. Jadi kalian itu tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, karena itu akan merugikan kalian semua. Tadi juga sudah dijelaskan ada dampaknya, dampak spiritual, dampak sosial, dan alhamdulillah mudah-mudahan aja nih ya kita terhindar dari perbuatan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Amin ya. Oke,
Mungkin cuma itu aja ya pelajaran kita pada hari ini. Kita cukupkan saja. Mudah-mudahan saja semua apa yang kita bahas pada hari ini bisa kita aplikasikan atau bisa kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya.